Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, sampai hari ini kita diberikan kenikmatan sama Allah, nikmat kesehatan, dan alhamdulillah lagi juga diberikan nikmat kesehatan untuk keluarga kita, dan kita bisa berkumpul di hari yang fitri sekaligus berbarengan dengan hari kenaikan Isa Al-Masih. Waktu yang tepat antara hari raya Idul Fitri dan kenaikan Isa Al-Masih pada tanggal 13 kemarin itu tidak ada yang kebetulan. Semua itu adalah nikmat yang diberikan sama Allah. Momentum yang luar biasa yang kita diberikan kesempatan untuk bisa menyaksikannya, bisa melewatinya, sehingga pasti akan membawa keberkahan tersendiri buat kita semua dan juga keluarga kita. Di kesempatan ini, Papi juga menyampaikan lagi selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang Muslim. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Dan juga bagi anak-anaknya Papi yang Nasrani, Papi sampaikan selamat merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih. Alhamdulillah, setelah beberapa hari ini kita bisa berkumpul dengan keluarga, kita bisa bertemu dengan saudara, atau yang kebetulan nggak pulang, bisa bertemu lewat cara yang lain, lewat virtual dan segala macam. Tapi momen ini adalah momen untuk kita kembali menyadari sepenuhnya bahwa diri kita ini dimanapun kita berada, begitu sangat sungguh berarti, dan Allah sangat luar biasa memberikan kesempatan kita untuk bisa lebih berarti lagi di hari-hari ke depannya. Lebih bisa bermanfaat lagi di hari-hari ke depannya. Lebih bisa mendapatkan keberkahan lagi di hari-hari ke depannya. Tanggung jawab sudah pasti, amanah sudah jelas ada gitu. Tapi kemudian bagaimana kita mensikapi supaya hari esok lebih baik daripada hari ini, dan hari ini juga lebih baik daripada hari kemarin. Di situ yang harus selalu menginspirasikan kepada kita untuk menyusun langkah-langkah ke depan supaya lebih baik lagi, lebih manfaat lagi, dan lebih berkah lagi. Oleh karena itu, Papi mengingatkan lagi di momen hari Minggu ini, besok hari Senin kita sudah mulai beraktivitas kembali. Ada hal-hal yang perlu Papi ingatkan kembali. Langkah amanah secara lahir sudah pasti ada di depan mata. Amanah kita sebagai orang tua, amanah kita sebagai diri kita sendiri yang harus tetap berkarya, tetap bermanfaat. Amanah kita sebagai anak dari kedua orang tua kita, itu semua ada amanah. Termasuk amanah untuk pekerjaan kita, amanah untuk keluarga kita, dan amanah untuk masyarakat. Semua itu harus kita jalankan dengan baik. Dan itu pasti harus juga kita jalani. Mau tidak mau harus kita hadapi dengan hati bahagia dan penuh syukur. Jadi karena itulah Papi mengingatkan, langkah lahir banyak bisa kita lakukan. Tapi Papi menegaskan lagi langkah spiritual yang menjadi pondasi yang ini penting buat kita. Kalau kita di kamar kita atau di ruang kerja kita, kita punya dream wall atau cita-cita untuk memotivasi kita. Tapi kita juga bertanya, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan itu? Nah, langkah spiritual ini harus kita tancapkan juga sebagai sesuatu hal yang selalu dan selamanya kita kerjakan. Hal yang sederhana aja. Karena yang penting itu istiqomahnya. Bukan seberapa banyaknya kita melakukan langkah spiritual. Seperti Papi mengingatkan kembali, untuk yang Muslim, jangan lupa pegangan surat Yasinnya. Semalam aja dibaca sekali. Pada saat salamun kolami Rabbi Rahim, ayat ke-58, itu kita baca 41 kali, habis itu kalian menengadah untuk berdoa memohon kepada Allah. Apapun bentuk permintaannya. Lakukanlah.
Sehari sekali aja. Kalau malam terlewatkan ya paginya. Yang penting sehari sekali aja. Nanti kalian akan merasakan bagaimana langkah-langkah itu akan mengilhami kita. Karena Yasin adalah jantungnya Quran. Surat Yasin itu jantungnya Quran. Jantung itu berarti sesuatu yang paling vital di dalam diri kita, dalam tubuh kita. Sebagai alat organ tubuh yang paling penting. Itulah surat Yasin bagi yang muslim. Untuk yang Nasrani, kemarin Papi juga sudah menegaskan untuk selalu istiqomah menjelang tidur. Bacalah doa Bapa Kami selama 7 kali. Sebanyak 7 kali. Setelah itu menengadahlah engkau akan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dimudahkan semua jalanmu. Nah, ini harus kita lakukan selalu dan selamanya. Ini merupakan langkah spiritual yang tidak boleh kita tinggal. Nah, itu kita tetapkan sebagai sebuah catatan seperti kita taruh dream wall kita di situ yang akan kita selalu lakukan. Banyak juga amalan-amalan spiritual lain yang bisa kita lakukan sebagai kalau kita punya target yang lebih besar, sudah wajar langkah spiritualnya juga harus kita ikuti lebih banyak. Itu konsekuensi hukum alam. Kalian mencita-citakan yang lebih besar, tapi langkah spiritualnya juga tidak dilakukan lebih dari itu. Ya itu rumus matematikanya juga tidak akan masuk. Sehingga kalau kalian punya cita-cita yang lebih besar, langkahkan kaki dulu spiritualnya supaya itu menjadi pondasi untuk meraih cita-cita itu tadi. Bisa jadi yang muslim ditambahkan dengan membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. Dihadiahkan untuk keluarga, kedua orang tua, kakek nenek dan semua leluhur kita. Dan semua yang menjadi amanah kita. Jadi setiap doa itu tujuannya untuk itu. Untuk keluarga, untuk kedua orang tua, untuk kakek nenek dan semua leluhur, dan semua yang menjadi amanahku ya Allah. Baru dibaca Yasinnya, baru dibaca doa Bapa Kami, baru dibaca surat akhir kelas 100 kali. Boleh juga ditambahin surat Anas 70 kali. Boleh juga ditambahin untuk yang muslim sholawat Nabi sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Itu 1000 kali. Itu tidak terasa sambil menggunakan tasbih yang sudah pernah dikasih sama Pak Ismet atau sama Papi. Lakukan sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala. Enggak terasa itu. 1000 kali aja. Nah, langkah spiritual ini kamu menjadikan pijakan, jangan juga tidak dilakukan. Semakin engkau besar menabung langkah spiritual, semakin otomatis malaikat akan mencatat itu sebagai tabunganmu. Dan kita bukan bermatematika sama Allah, tapi Allah mengajarkan kita untuk bisa berpikir yang cerdas, berpikir yang baik, dan berlogika yang baik. Semua ada hitungannya. Sama seperti hukum-hukum Allah ini. Jadi bukan kita menghitung nikmat Allah, tidak. Tapi kita hitung kepada diri kita sendiri. Kita kepingin yang lebih, sudah pasti kita akan lebih rajin, sudah pasti kita akan membuat langkah spiritual yang lebih istiqomah. Matur nuwun, Papi cuma mengingatkan, tolong ditancapkan baik-baik langkah spiritualnya, karena langkah spiritual ini tidak perlu belajar, semuanya bisa langsung dilakukan. Beda dengan langkah pekerjaan, kita perlu menganalisa, kita perlu mengevaluasi, kita perlu praktek, tapi langkah spiritual itu hanya tergantung diri kita sendiri. Lakukan dulu. Orang yang cuma tergantung diri kita aja kok susah kita melakukan. Lah bagaimana kalau kita melakukan yang kaitannya dengan orang lain? Prinsipnya seperti itu. Matur nuwun, semua kita semua insyaallah akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.